kasih untuk malam hari ini. Kehadiran kami di tempat ini membuktikan kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Sadar sebagai manusia kami banyak keterbatasan dalam hidup ini. Karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang akan menolong dan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih di mana malam ini juga kami boleh mendengarkan beberapa kesaksian yang membuktikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang tahu segala kebutuhan kami. Di mana Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau selalu menyertai dan menuntun setiap anak-anak-Mu. Terima kasih kami memiliki Allah seperti Engkau. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami ingin duduk diam lagi di hadapan-Mu. Ingin belajar semakin lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Engkau hendaki. Berkati pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini dan berkati kami semua sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Thank you untuk teman-teman yang melayani pada malam hari ini, untuk Ira dan tim, juga untuk teman-teman yang telah memberikan kesaksian. Saudara, malam hari ini tema yang akan saya bawakan adalah mengalahkan kekhawatiran, yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saudara, ada seorang pemuda yang bernama Bono. Si Bono mamanya kanker stadium 4 dan sudah menjalani kemoterapi selama 3 bulan. Tapi mamanya masih kelihatan tetap kuat dan masih bisa menjalani kegiatan rutin. Tapi si Bono tetap ada rasa kekhawatiran dalam hatinya dan terus bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana nanti kalau mamaku mati? Bagaimana nanti kalau mamaku kurus? Bagaimana nanti kalau mamaku rambutnya rontok? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Lalu dalam hatinya ada suara yang berkata kepadanya, Bono, kamu siapa? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Lihat mamamu. Dalam 1 bulan ini, dia tetap bisa melakukan aktivitas secara normal. Masih bisa masak, masih bisa kerja, masih bisa pergi ke kantor. Proses kemoterapi tidak membuat dia semakin parah, tapi justru membuat dia semakin baik. Dengan kondisi yang semakin baik, kenapa kamu berpikir yang tidak baik? Lalu Bono pun tersadar. Dia katakan, rupanya ini hanya kekhawatiranku saja. Kenapa aku berpikir sesuatu yang belum terjadi dan negatif? Saudara, ketika saudara memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan negatif, itu adalah kekhawatiran. Saya tidak tahu, hari ini saudara khawatir apa? Mungkin saudara berpikir seperti Bono. Bagaimana nanti kalau ini terjadi? Bagaimana nanti kalau itu terjadi? Saudara berpikir yang negatif, sehingga saudara khawatir. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menghandle-nya? Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran kita? Rasul Paulus dalam firman Tuhan memberikan kita rahasianya. Saya ajak sekali lagi kita membaca yang sudah tadi dibaca oleh Jimmy, Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang Filipi pada saat itu? Ternyata mereka khawatir terhadap kesejahteraan dari Rasul Paulus. Dan mereka khawatir terhadap ancaman penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Kita lihat di sini saudara, waktu mereka khawatir terhadap Paulus, ternyata Rasul Paulus tidak khawatir sama sekali. Makanya Rasul Paulus bisa menasihati mereka. Janganlah kamu khawatir terhadap apapun juga. Mau khawatir terhadap ancaman pemerintah, mau khawatir terhadap ancaman dari masyarakat kafir, atau merasa kekurangan. Jangan khawatir. Apapun juga, ini berarti kita tidak boleh create negative thinking terhadap masa depan yang belum terjadi. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saudara, apa bedanya doa dan permohonan? Doa itu adalah komunikasi kepada Tuhan. Apapun isi hati kita, termasuk waktu kita khawatir. Jadi doa adalah menyampaikan seluruh isi hati dan pikiran kita kepada Tuhan, termasuk kekhawatiran kita. Tuhan, saya khawatir nih Tuhan. Saya lagi pikirin si A, si B, si C. Inilah doa. Sedangkan permohonan adalah permintaan. Tuhan, boleh nggak saya diberikan hikmat supaya saya nggak negatif, supaya saya nggak khawatir. Tuhan, tolong beri saya hikmat Tuhan. Jadi saudara bisa lihat perbedaan antara doa dan permintaan. Dan rahasia untuk mengalahkan kekhawatiran adalah saudara harus berdoa dan memohon. Seringkali kita berdoa tapi langsung memohon. Tuhan, saya minta ini, saya minta itu. No, saudara, kita harus kasih tahu dulu isi hati kita. Kita jujur dengan Tuhan. Kalau saudara lagi malas, bilang, Tuhan saya lagi malas, ampuni saya Tuhan. Tuhan saya lagi khawatir. Memang Tuhan bilang gak boleh khawatir, tapi muncul nih Tuhan. Kasih tahu semuanya kepada Tuhan. Inilah doa. Menyampaikan seluruh isi hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Seperti kita ngomong sama Bapak kita. Katakan, ceritakan seluruh pergumulan kita kepada Bapak kita. Masalah kita, tantangan kita, penderitaan kita, ataupun juga kekhawatiran kita. Lalu kita minta sama Tuhan, atau kita minta kepada Bapak kita, Pak, tolong aku dong Pak, angkat kekhawatiranku Pak, beri saya hikmat, tolong guru saya yang suka neken-neken saya Pak, diberikan hati yang lembut. Jadi permintaan dan permohonan itu harus detail. Doa itu kasih tahu isi hati kita kepada Tuhan. Selama ini doa saudara bagaimana? Hanya minta-minta? Minta juga nggak jelas? Atau saudara mengerti maksud Rasul Paulus kepada kita? Mari saudara, kita tuangkan kepada Tuhan. Enggak usah ngeluh kepada orang lain, enggak usah ceritakan kepada tetangga, tapi kasih tahu kepada Tuhan isi hati kita, lalu minta kepada Dia. Maka Dia akan menolong dengan kasih-Nya dan kuasa-Nya.
Ada seorang gadis baru saja diputusin sama pacarnya. Dia begitu sedih, putus asa, kecewa. Lalu muncul suara-suara negatif di pikirannya. Lalu malamnya dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Kekesalannya, kemarahannya, kekecewaannya, kebenciannya. Lalu dia pun tertidur. Dan keesokan paginya, dia merasa lega. Ternyata sebelum dia memohon saja, Tuhan sudah mengangkat segala kekhawatirannya. Akhirnya dia sadar kalau Tuhan itu begitu baik. Dia belum minta A, B, C, atau D. Tapi Tuhan sudah mengangkat segala kesedihannya, kebenciannya, kemarahannya, kekesalannya, dan lain sebagainya. Bagaimana doa saudara selama ini? Hanya minta-minta? Tapi gak pernah kasih tahu isi hati saudara? Atau ada sesuatu yang saudara simpan di hadapan Tuhan? Saya gak tahu saudara. Tapi saudara harus kasih tahu kepada Tuhan seluruh isi hatimu, apapun juga, sebelum saudara meminta. Saudara, sebenarnya apa yang ada dalam hatimu? Apakah saudara dirongrong kekhawatiran selama ini? Apakah saudara pernah tumpahkan seluruh isi hatimu kepada Tuhan? Mari saudara, mari coba untuk berdoa dan memohon. Tumpahkan seluruh isi hatimu, lalu kamu minta kepada Tuhan. Dan saudara akan mengalami apa yang dialami oleh si gadis itu. Seringkali yang saudara minta saja belum konkret, tapi Tuhan sudah memberikan pelepasan dan kelegaan. Dan saudara akan merasa hidup ini lebih ringan dan kekhawatiranmu sudah dikalahkan. Yang kedua, ucapan syukur. Saudara, di sini Paulus menambahkan permohonan dengan ucapan syukur. Ternyata waktu kita meminta kepada Tuhan, kita harus punya attitude atau sikap, yaitu mengucap syukur. Bersyukur apa? Bersyukur Tuhan telah menjawab doa kita. Bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur Tuhan menolong kita, mengalahkan kekhawatiran. Seringkali kita berdoa mendesak Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Kita ngatur Tuhan. Itu adalah attitude yang tidak baik. Seolah-olah Tuhan itu budak kita. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk mengalahkan kekhawatiran itu, attitude kita, sikap kita adalah bersyukur. Dan bersyukur di sini adalah appreciate, berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih Tuhan telah menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita waktu kita khawatir. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita. Dan ini adalah attitude yang sopan, attitude yang baik, attitude yang benar. Jadi bukan kita yang ngatur Tuhan, saudara. Bukan kita yang ngajukan syarat kepada Tuhan. Dan itu adalah attitude yang salah. Makanya kita selalu ada kekhawatiran. Kenapa? Karena kita mau Tuhan yang mencocokin dengan kemauan kita. Padahal seharusnya kitalah yang harus mencocokkan dengan kehendak Tuhan.
Selama ini, bagaimana attitude saudara waktu berdoa? Ada nggak ngatur Tuhan? Ada nggak marah sama Tuhan? Sopan nggak saudara waktu berdoa? Contohnya, Tuhan, tolong dong jawab doa saya. Tapi kalau Tuhan nggak jawab, saya nggak mau lagi melayanimu. Saya nggak mau lagi pergi ke gereja. Saudara ngancem sama Tuhan. Saudara marah sama Tuhan. Saudara kesel sama Tuhan. Itulah yang membuat hati saudara menjadi berat. Tapi mari saudara ganti dengan ucapan syukur. Memikirkan kebaikan Tuhan. Memikirkan perbuatan Tuhan. Appreciate kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu besar. Tapi Dia mau dekat dengan kita. Karena itu kita harus bersyukur. Dan itulah yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita. Ada sebuah studi saudara atau survei di mana menurut studi psikolog yang dilakukan oleh Robert Emmons, dia mengadakan survei kepada 1.000 orang. Orang yang punya attitude bersyukur dan orang yang tidak punya attitude bersyukur. Dari hasil survei yang dia lakukan, dia katakan orang yang punya attitude bersyukur hidupnya lebih optimis, badannya lebih sehat, lebih bahagia, dan hidupnya lebih tenang. Sedangkan orang yang tidak punya attitude bersyukur, hidupnya pesimis, badannya lemah, suka sakit-sakitan, suka marah-marah, dan selalu khawatir akan masa depan. Saudara, ini baru dari sudut psikologis, hasil dari studi mental. Ternyata ada hasil yang lebih baik lagi. Kalau saudara mengucap syukur, saudara bersyukur secara spiritual atau biblical. Apa itu? Ayat yang ke-7. Mari kita pelajari ayat yang ke-7, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, Tuhan akan membuka jendela sorga. Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera sorgawi. Tuhan akan mencurahkan sukacita sorga yang melampaui akal kita. Artinya, luar biasa, tak terungkapkan, beyond our thinking. Itu mujizat saudara. Sehingga pikiran dan hati saudara diberikan ketenangan. Saudara memiliki damai sejahtera. Dan kalau saudara punya itu, maka kekhawatiran dapat saudara taklukkan. Karena kekhawatiran sebenarnya itu adalah masalah hati dan pikiran. Waktu Tuhan mencurahkan semua berkat rohani, waktu Tuhan mencurahkan semua berkat sorgawi di dalam Yesus Kristus masuk ke dalam hati dan pikiran kita, maka kekhawatiran itu akan hilang. Saudara sembuh dari kekhawatiran dan saudara diberikan ketenangan, kejernihan berpikir, kemantapan berpikir, dan ada rasa kemenangan. Dan saudara dapat menjalani hidup ini dengan sukacita dan kekuatan. Sehingga Paulus bisa mengatakan di ayat yang ke-13, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi saudara tidak akan dapat mengalami ayat ini kalau saudara belum ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal.
Pada suatu hari, saudara, di sebuah kerajaan, ada seorang raja mengadakan perlombaan melukis, di mana perlombaan melukis itu diberikan judul Damai Sejahtera. Dan seluruh peserta diberikan waktu hanya untuk melukis itu 3 hari saja. Dan setelah 3 hari selesai, ternyata yang hanya dapat menyelesaikan lukisan hanya 3 peserta. Lalu ketiga lukisan itu dikumpulkan kepada raja. Dan lukisan pertama adalah sebuah danau biru yang jernih, di mana di dalamnya ikan-ikan berenang dengan tenangnya. Dan di tengah-tengah danau itu ada sebuah perahu kecil, di mana ada seorang yang sedang memancing ikan bersiul sambil tersenyum. Inilah damai sejahtera, kata pelukis pertama. Lalu lukisan kedua menggambarkan ada sebuah gunung yang hijau dan di bawahnya ada sawah-sawah yang mulai menguning. Dan di dekat sawah ada 2 orang, kakek dan nenek, sedang tertawa bahagia. Inilah damai sejahtera, kata pelukis kedua. Dan lukisan yang ketiga menggambarkan sebuah laut yang luas berwarna hitam. Dan saat itu sedang terjadi badai yang sangat hebat. Angin topan begitu kencang, langit begitu gelap, dan juga sambaran petir di mana-mana. Dan di tengah laut yang luas itu berdiri sebuah batu karang. Dan di dalam batu karang itu ada seekor burung pipit yang sedang bernyanyi riang. Inilah damai sejahtera, kata pelukis ketiga. Lalu akhirnya raja melihat ketiga lukisan itu dan berkata, saya setuju dengan lukisan ketiga. Inilah damai sejahtera. Dan lukisan ketiga itulah menjadi pemenangnya. Saudara, jangan menganggap damai sejahtera itu kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada pergumulan, kalau tidak ada sakit penyakit. Tapi Tuhan akan memberi damai itu walaupun saudara harus menghadapi pergumulan, walaupun saudara harus menghadapi tantangan dalam hidup ini. Damai sejahtera bukanlah di mana kita sedang dalam keadaan atau posisi yang nyaman-nyaman saja tanpa masalah. Itu namanya comfort zone. Tapi damai sejahtera yang sesungguhnya adalah seseorang yang tetap tersenyum ketika badai datang menerpa dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Apakah damai sejahtera saudara asli? Apakah damai sejahtera saudara seperti yang Yesus bilang? Yesus katakan, aku memberikan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini, yaitu yang melampaui akal manusia. Atau damai sejahtera saudara sesuai dengan akal manusia? Kalau saudara sukses, anak berhasil di sekolah, badan sehat, saudara damai, saudara tenang. Tapi waktu usahamu tidak sukses, anak sakit-sakitan, apakah saudara tetap ada damai di hatimu? Apakah damai saudara itu berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi? Atau damai sejahteramu tetap
karena datangnya dari sorga di dalam Yesus Kristus. Damai yang tetap tidak akan berubah, sebab datangnya dari yang kekal dan bukan dari dunia. Yesus berkata, damai yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Karena dunia memberikan damai sejahtera yang tidak tetap, yang sementara, yang tergantung situasi dan kondisi, yang tergantung uang, yang tergantung pekerjaan, yang tergantung cuaca. Tapi yang datangnya dari Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi, yaitu walaupun saudara menghadapi pergumulan, tapi Tuhan mampu memberikan damai di hati saudara. Jadi, damai sejahtera saudara yang mana? Apakah damaimu tetap? Kalau saudara belum menemukan damai sejahtera seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 ini, yang diberikan Bapa melalui Yesus, minta saudara, minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan damai di hatimu. Amin. Pada akhirnya menutup renungan singkat pada malam hari ini, mari kita memperbarui doa kita. Mari kita memperbarui permohonan kita, attitude kita kepada Tuhan. Dan yakin Tuhan pasti akan memberi damai sejahtera yang baru, damai yang memperbarui hidupmu. Buka hatimu, maka Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera di hatimu. Saya memberikan waktu kepada saudara berdoa secara pribadi. Saya tidak tahu pergumulan yang ada dalam hati saudara. Mungkin saudara memiliki damai yang tidak tetap di hatimu. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini, mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan damai di hatimu. Percayalah saudara, apapun yang kau hadapi pada saat ini, Tuhan akan menolongmu dengan kasih dan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada malam hari ini. Tolong setiap kami Tuhan, tidak saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami rindu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman yang kami pelajari pada malam ini, kami ingin lagi memperbarui doa kami, permohonan kami, attitude kami di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, damai sejahtera yang Kau berikan di hati kami, itu adalah datangnya dari Tuhan. Itu adalah datangnya dari sorga yang tetap dan tidak berubah. Walaupun kami harus menghadapi pergumulan. Karena kami tahu damai sejahtera yang berasal daripada-Mu, itulah yang menguatkan kami ketika kami menghadapi masalah. Terima kasih Bapa. Terima kasih di mana kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami menghadapi pergumulan. Dan kami yakin bersama dengan Engkau kami dapat mengalahkan kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah belajar dan memohon kepada Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa.
Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur hidup kami dan bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, saat ini kami mau berdoa kepada Allah yang tidak terbatas, yang tahu yang terbaik bagi kami, yang tahu apa yang baik untuk masa depan kami. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan setiap pergumulan dan masalah di dalam gereja-Mu Tuhan, di dalam jemaat-Mu Tuhan, ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk para senior kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Om Paul, untuk Tante Lena. Tuhan Yesus tolong mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Untuk Om Paul Tuhan, biar dia tetap bersemangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Mungkin di tengah kelemahan tubuhnya karena umur semakin menua, tapi biarlah semangat di dalam Tuhan itu tetap ada. Dan Tuhan yang menolong dia untuk dapat mengkoordinir Evergreen dengan baik. Juga untuk Tante Lena secara khusus untuk daya ingatnya dan kakinya yang lemah, biarlah Tuhan menjamah sehingga Tuhan menolong dan menyempurnakan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Tante Pauline, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Om Budi Pualamsyah, Ci Rosetin, Ci Eti, Tante Oni di Indonesia, maupun mamanya Ramona di Indonesia. Oh Tuhan, kami membawa nama-nama para senior kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu setiap pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Tolong mereka Tuhan, di tengah kehidupan mereka, di masa tuanya, mereka tetap melihat Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah Engkau menjadi sahabat mereka satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk Pak Harili dalam pemulihannya. Juga untuk Ibu Sylvia Lee untuk matanya. Biarlah Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Untuk Pak Humphrey dan Ibu Sylvia, terima kasih Tuhan untuk pelayanan mereka di gereja-Mu. Tambah-tambahkan kekuatan sukacita di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah melalui kedua hamba-Mu ini, kami yang muda-muda melihat sebuah teladan di dalam diri mereka, sehingga kami terus bersemangat melayani Tuhan. Kami serahkan juga untuk semua anak, mantu, dan cucu dari setiap para senior yang kami telah sebut nama kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak mantu cucu mereka, menjadi anak mantu dan cucu yang takut akan Tuhan, hormat akan orang tua, memelihara orang tua dengan baik dan penuh kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, untuk Pak Willy Aziz dalam pemulihan stroke-nya, untuk Pak Slamet Tarigan dalam pemulihan kesehatan setelah selesai radiasi, untuk Pak Budi Sayogyo dalam proses kemoterapi sebulan sekali, untuk Arthur Pala remaja kami. Oh Tuhan Yesus, kami mohon kuasa kesembuhan daripada-Mu, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Nina dalam pemulihan lever, ginjal, punggung, maupun alerginya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu di dalam nama-Mu ada kuasa kesembuhan. Karena itu kami serahkan Ibu Nina dalam segala kelemahan tubuhnya. Kami berdoa kuasa dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk CEV, adik dari dari Ibu Olin di Toronto. Biarlah Tuhan menyembuhkan dan memulihkan dia dari kankernya. Juga untuk Walter Tuhan, suaminya Eti. Sampai saat ini mata kanannya masih belum jelas melihat.
Oh Tuhan Yesus, kasihani dia Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan menjamah mata kanannya, sehingga dia boleh melihat dengan sempurna. Tolong dia Tuhan untuk tetap memiliki iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ajari dia untuk menunggu waktu Tuhan, karena itu adalah yang terbaik baginya. Juga kami berdoa Tuhan untuk Charlie, untuk Mama Merin, untuk kakaknya CEV di Indonesia, dan untuk Yafet Martin, anak dari Cirita. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami sebutkan nama-nama ini. Biarlah Engkau memulihkan dan menyembuhkan. Darah-Mu bukan saja mengampuni dosa-dosa kami, tapi darah-Mu yang kudus juga menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena itu kami mau serahkan tiap saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa darah-Mu menyembuhkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk temannya, untuk anak dari temannya Peti yang telah kami dengar kesaksian dari Cilinda. Terima kasih kalau dia boleh keluar dari rumah sakit. Kami berdoa secara bersama-sama Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan secara sempurna segala kelemahan tubuh yang ada di tubuhnya. Karena kami tahu Tuhan mampu melakukan yang tidak dapat dilakukan manusia. Karena itu kami mau serahkan anak dari temannya Peti ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa kesembuhan Tuhan boleh terjadi bagi dirinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk papanya Ira Tuhan yang hari ini berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang telah Tuhan tambahkan kepada papanya Ira. Di tempat ini kami mau berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati papanya Ira. Tuhan tahu segala pergumulan dia. Kau tahu juga kalau mungkin ada sakit penyakit kelemahan tubuh dari papanya Ira. Dan kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Tuhan memberkati papanya Ira. Melalui papanya Ira, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga untuk kerinduan dari Ko Iko, untuk membawa anak dan cucunya dapat dibawa ke gereja. Oh Tuhan Yesus, yang dapat mengubah hati manusia adalah Engkau. Kami manusia tidak dapat mengubah Tuhan, tapi hanya Engkau yang sanggup mengubah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus, Tuhan melembutkan hati anak dan cucu dari Ko Iko, sehingga mereka boleh memiliki kerinduan untuk datang ke rumah-Mu. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk Hegel Tuhan, di mana dia rindu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Oh Tuhan Yesus, Engkau tahu waktu yang terbaik. Engkau tahu pekerjaan yang terbaik buat Hegel. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik dan cocok untuk Hegel. Sehingga melalui pekerjaannya, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Secara khusus untuk menjelang kampanye pemilu tahun depan. Tuhan menolong negara ini. Tuhan tolong biarlah di tahun yang akan datang terpilih presiden yang sungguh takut akan Engkau. Sehingga Indonesia boleh semakin dipulihkan. Juga kami berdoa untuk mission trip dari Pak Edi yang saat ini berada di Medan. Tuhan memberkati di dalam KKR, baik di SD, SMP maupun SMA yang ada di Medan. Tuhan memberkati KKR ini. Sehingga melalui KKR ini ada banyak pelajar boleh dibawa kepada Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk Pak Edi Tuhan bersama dengan tim. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan mereka dari mara bahaya, segala sakit penyakit maupun siasat si jahat. Biarlah darah Tuhan Yesus menutup bungkus sehingga dia boleh melayani dengan kuasa dan wibawa Allah. Dan nama Tuhan ditinggikan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Amerika. Kami rindu negara ini ada kebangunan rohani, baik secara moral,
khususnya untuk pertobatan dari kaum liberal. Pakailah kami, anak-anak Tuhan di negara ini, menjadi kesaksian yang baik dan benar, sehingga melalui hidup kami dan gerejamu di Amerika, banyak jiwa boleh dibawa kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia, melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program gereja, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati, sehingga kabar baik, Injil boleh disampaikan kepada setiap orang. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk gerejamu IJNC. Kami berdoa untuk majelis, kami berdoa untuk aktivis, dan seluruh jemaat IJNC. Biarlah Engkau memberikan kesehatan secara jasmani dan rohani. Jadikan IJNC adalah jemaat yang saling mengasihi, saling menguatkan, dan setia dalam beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pergumulan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan kami sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Karena yang berasal daripada-Mu itu adalah yang terbaik. Berikan kami iman, berikan kami percaya bahwa Engkau sanggup menjawab segala pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan. Tolong kami untuk tetap setia menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang tidak semakin baik ini. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Katakan Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, 2 hari lagi kita ada ibadah di tempat ini. Seperti biasa kita ada ibadah 3 kali. Jam 9 pagi English service, jam 11 pagi dan jam 6 sore bahasa Indonesia. Mari saudara, bertumbuhlah di dalam pengenalan firman Tuhan dan beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.